Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita besar bagi kita ketika di pagi hari yang indah ini kita kembali terjaga dari istirahat kita sepanjang malam. Olehnya itu, untuk mengawali kehidupan di hari baru ini, kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan bersama kita sepanjang hari untuk menghadapi tugas dan kerja katong semua. Kita awali hari ini dengan beribadah bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami angkat syukur kami, karena demikianlah Tuhan mengasihi kami, telah memberi kesempatan yang baik kepada kami untuk boleh beristirahat sepanjang malam. Dan di pagi hari yang indah ini, Tuhan telah membangunkan kami. Kami rasakan bukti pemeliharaan Tuhan yang besar atas kami. Olehnya itu Tuhan, kami datang merendah di hadapan-Mu. Kami rindu mengawali hari ini bersama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami alaskan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar langkah kita di hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 32. Firman Tuhan berbunyi, pembaharuan Israel. Ayat 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan
menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang datang di tengah-tengah ketumpung kehidupan. Pesan teks dari kitab Yehezkiel, saya bisa sampaikan seperti ini. Dasar tindakan Allah. Allah bertindak bukan oleh sebab manusia. Allah bertindak demi namanya. Allah bertindak demi namanya yang kudus. Allah bertindak dengan menunjukkan kekudusannya. Ayat 22 sampai 23. Inti dan isi tindakan Allah. Allah mengumpulkan kembali umatnya. Allah mencurahkan roh yang menyucikan hati. Allah menjanjikan tempat tinggal bagi umatnya. Allah memperbaharui janjinya dengan umatnya. Ayat 24 sampai 28. Akibat tindakan Allah, umat terlepas dari kenajisan dosa. Umat mendapatkan hasil tanah. Umat akan mawas diri dengan dosa-dosa masa lampau. Ayat 29 sampai 31. Dan bagian terakhir pembacaan kita, Allah menegaskan tindakannya itu bukan karena manusia. Allah ingin agar manusia mawas diri. Apa pesan khotbah bagi kita semua? Penenungan firman hari ini sekali lagi telah menjadi sebuah ajakan untuk mengingat inisiatif kasih Tuhan yang begitu merindukan setiap manusia untuk hidup di dalam kekudusan. Setiap kita juga diajak untuk menghargai dan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yang dapat diwujudkan melalui perilaku sehari-hari maupun komitmen iman kepada Tuhan. Ketika situasi kehidupan yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, apa sikap kita? Idealnya setiap hari baru yang penuh yang masih dapat kita nikmati merupakan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan kebebalan dan kesombongan membawa kita masuk ke dalam sikap hidup yang menyia-nyiakan keselamatan tersebut. Tujuan utama hidup kita yakni memuliakan dan menguduskan namanya. Sebagai umat kesayangannya, kita ada di posisi mana?
Kalau belum mendekatlah kepadanya, pasti Tuhan menyambut kita. Tanda seorang menjadi umat perjanjian Allah adalah menjaga kekudusan hidup. Melalui Yehezkiel, kita juga belajar dari kepedulian Allah yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Kitab Yehezkiel mendorong kaum terbuang berbalik kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan hingga Tuhan akan memenuhi janjinya. Kasih Allah terhadap umatnya tidak pernah berubah. Ketika kita dijanjikan Tuhan mengalami pergumulan, ketika Tuhan diizinkan kepada kita mengalami pergumulan di tengah-tengah hidup kita, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, melainkan bertujuan untuk menyadarkan kita kepada siapa kita harus mengadu dan apa yang harus kita lakukan. Melalui proses penyadaran yang dialami oleh umat Israel selama masa pembuangan, hati mereka ditahirkan dan dibaharui. Adapun alasan utama Allah melakukan itu adalah karena Ia setia dan tidak membiarkan kekudusan namanya dipermainkan. Dan Allah akan bekerja di hati umatnya, mengganti hati mereka yang keras seperti batu dengan hati yang lembut dan taat melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Allah yang akan senantiasa memimpin umatnya hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Roh Kudus diberikan untuk mengubah hati manusia. Manusia yang semula menjauh dari Allah, maka oleh kuasa Roh Kudus diubah dan kembali terserah kepada Allah. Tujuan akhir dari segala karya Allah, termasuk pengubahan batin manusia, adalah demi kemuliaan dan hormat namanya semata-mata. Kejatuhan bangsa Israel ke dalam dosa adalah karena mereka lebih mengutamakan nafsu duniawi mereka dan meninggalkan Tuhan, sehingga untuk mengajar mereka, Tuhan mengizinkan bangsa Babel untuk menjajah mereka. Sama halnya dengan kita, ada banyak kenikmatan yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita cenderung mengikuti apa maunya kita, bukan apa maunya Tuhan. Mari kita melihat ke belakang tentang kehidupan yang hanya menuai sengsara, kehidupan yang tidak punya martabat, kehidupan yang terjajah dan tak punya kebebasan. Paling tidak harus ada komitmen untuk tidak jatuh atau mengulang kesalahan terdahulu, lalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Agar kita tidak terjerumus seperti yang dialami oleh bangsa Israel, maka marilah kita minta bimbingan dan perlindungan Roh Tuhan untuk mengendalikan kita, sehingga apapun
yang kita lakukan tetap untuk kemuliaan Tuhan. Syarat Roh Tuhan dapat tinggal dalam kita. Jangan kompromi dengan dosa. Kosongkan hati. Biarlah Roh Tuhan bertahta mendiami hati kita. Kita harus bertobat, memohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita. Kita adalah umat kesayangannya. Akhirnya, yakinlah dan percayalah kepada Roh Tuhan ada pada kita dan tinggal di hati kita. Maka dialah yang senantiasa memperbaharui hidup kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, jemaat Galala HTV kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, demikianlah Tuhan mengasihi kami. Tuhan setia kepada kami. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan kembali lagi memberi kesempatan kepada kami untuk datang dengan segala kerendahan hati kami. Belajar firman Tuhan. Belajar dari kisah Nabi Yehezkiel. Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel yang hidup di pembuangan. Karena sesungguhnya kami ini ketika kami masih hidup di dalam dosa, kami juga hidup di pembuangan. Tuhan memanggil kami, Tuhan merangkul kami untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan terbuka bagi kami untuk kami boleh belajar, kami boleh mengenal Tuhan, memahami, mengerti firman Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Tuhan, gerakkan hati kami lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan, buat kami rindu selalu untuk datang di bawah kaki salib Tuhan, merendah dan belajar kepadamu. Demikian dengan kami di pagi ini. Kami boleh datang Tuhan merendah di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Inilah keterbatasan kami. Ampuni salah dosa kami. Ketika kami jauh melakukan dosa, Tuhan rangkul kami kembali. Tuhan ingatkan kami kembali. Tegur kami dengan cara Tuhan, supaya kami teringat untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami datang membawa jemaat kami. Jemaat yang besar ini, Galala HTV kecil. Jangan biarkan kami Tuhan larut di dalam apa yang kami mau. Tapi Tuhan, biarlah hidup kami datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami bawa pergumulan kami. Jemaat ini di waktu-waktu sekarang ada sementara di dalam persiapan untuk mengadakan persidangan jemaat di tahun 2024. Kami sedang mengevaluasi pelayanan kami, Tuhan. Tuhan, biarlah hasil evaluasi kami boleh belajar memperbaiki pelayanan kami untuk lebih baik. Jangan kami fokus kepada evaluasi yang sifatnya lahiriah. Tuhan, tolong kami, supaya kami lebih fokus kepada sejauh mana dampak pelayanan kami
kepada umat yang Tuhan kasihi ini. Kami rindu Tuhan, jangan biarkan ada di antara kami yang terhilang dari hadapan-Mu. Tuhan kasihani kami. Sesungguhnya Tuhan merindukan jemaat yang dikasihi Tuhan ini untuk boleh berdampak di tengah kehidupan bangsa. Tuhan, terima kasih. Doa kami mohon dengan segala kerendahan hati kami. Kami juga mohon berkat-Mu atas seluruh warga Hatife kecil dan Galala. Siapapun kami, Tuhan menjangkau kami satu persatu dengan cara Tuhan. Biarlah kami semua menjadi umat yang takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Ambon yang kami cintai. Berkati kota ini, berkati pemimpin yang Tuhan telah pilih. Tuhan, biarlah kota kami menjadi kota yang nyaman untuk kami ada mengenal Tuhan, menyaksikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di saat-saat sekarang ya Tuhan, para panitia pemilihan umum sedang mempersiapkan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil rakyat. Tuhan, jangan tinggalkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh melewati proses pemilihan umum dengan selamat. Dan biarlah semua kontestan yang terlibat bukan hanya memikirkan golongannya, pribadinya, tetapi sungguh-sungguh memikirkan bangsa ini untuk kehidupan bersama menjadi bangsa yang besar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan jemaat kami, khususnya para pelayan, para hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu-ibu Pendeta yang setia mendampingi jemaat ini. Berikan hikmat kepada mereka, berikan kuasa kepada mereka untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang mengubahkan kepada kami umat Tuhan. Demikian dengan kami umat Tuhan. Buat kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang taat, yang selalu memanfaatkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memanfaatkan waktu-waktu kami untuk mendekat kepada Tuhan. Kami, biarlah hidup kami boleh datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan mengenal Tuhan dengan benar, supaya di dalam diri kami Tuhan nampak kemuliaan Tuhan atas kami masing-masing. Teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, Tuhan berkati. Jerih payah mereka, Tuhan memberkati. Pelayanan mereka bukan sebuah pelayanan yang sia-sia, tapi pelayanan yang Tuhan berkati, membawa berkat bagi kehidupan mereka, bagi masa depan mereka, dan buat bagi mereka, bahkan bagi kami semua, untuk bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Anugerah berkat kasih karunia Tuhan akan melingkupi kami selalu. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kami, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan seluruh jemaat-Nya. Amin. Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita boleh berakhir atas berkat dan kasih setia Tuhan. Saya, Penatua Ampikala Limbong, menyampaikan terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati katong semua. Shalom.